kula kok gadah pemikiran kok ketone urung gamblang temen niki babagan Sabto Palon wingi panjenengan ngendikaken nonton konten alas ketonggo niku. Lah niki maksude kula pengen ngerteni niki Mbak. Sabto Palon niku janjane karepe panutane niku napa Mbak? Mengapa ketika Prabu Brawijaya dibaiat oleh seorang sunan niku nggih, kemudian Sabto Palon memutuskan berpisah, bahkan sempat menyebut Prabu Brawijaya ratu yang manclameng celek. Nah, miturut pandangan lahir utawa batine panjenengan, janjane niku anu kepripun, Mbah? Tapi ulo salam yo atur bagya wis kono santara. Wong wilahing Jatinuga nikah-jata-jata leluhur Nusantara tabe uluk salam munit. Nah, pemandangan kula niku Sabto Palon itu kan setelah Majapahit. Sebelumnya itu kondang kalokon itu Semar. Zaman Erlangga, zaman Erlangga ke sana itu. Tapi kalau sebutan Semar kan zaman Wali katanya, Pak. Ya boleh saja, tapi fakta dan datanya itu kan kalau sebutannya kan banyak, Bugogati, Jejangganas Moro Santo kan banyak kan. Doso namanipun ya Bugogati, Jejangganas Moro Santo, Dudo Nanang Nunung, Kawastano wanita duwe pambayun, artinya punya kelamin laki-laki gitulah. Diarani priyo ndarpe kuncung Dudo Nanang Nunung, Yogi Jejangganas Moro Santo, Bugogati dan sebagainya itu kalau dalam pewayangan. Artinya itu banyak dosa namanya, tapi yang lebih dikenal oleh khalayak itu kan Semar. Sing mesem aja samar, itu cara anunya. Senajan to kehidupan ini kan sesungguhnya samar. Artinya samar antara kehidupan dan kematian juga sangat tipis sesungguhnya jaraknya. Terus antara kehidupan nyata dan kehidupan gaib juga sangat tipis. Artinya tatkala kita tidur pun itu sungguhnya udah mati gitu. Kehidupan itu sudah samar, itu kembali lagi kepada arti Semar nanti gampanglah kita. Nah, kalau intinya kan begini loh itu. Ini lagi ya Semar, terus di atasnya lagi asal muasal Semar sesungguhnya adalah Sang Hyang Ismaya Jati. Nah, Sang Hyang Ismaya Jati itu kalau nggak keliru putranya Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal putranya Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang itu putranya Sayyid Anwar. Sayyid Anwar putranya Nabi Sis. Kurang lebihnya begitulah. Jadi ini putranya Nabi Sis yang Sayyid Anwar itu karena takutnya dengan kejadian Habil Qabil sehingga diceritai akibat daripada kematian nanti kalau salah itu masuk neraka gitu. Sehingga Sayyid Anwar ini nggak mau meninggal, nggak mau mati. Itu bertapa terus akhirnya dikabulkan. Tapi kamu Sayyid Anwar menyalahi kodrat. Sehingga kamu manusia itu harus mati, kalau nggak mati hiduplah kamu di kayangan gitu. Jadilah Sang Hyang Menang gitu loh. Ini cerita artinya kita mau cerita Sabto Palon menurut urutannya adalah kaki Ismaya Jati ya, terus kaki Semar secara gamblangnya ya, di situ ada dosa namanya, terus baru Sabto Palon maksudnya gitu. Nah, pertanyaan yang tadi itu adalah secara tidak langsung karepe Sabto Palon ki jane kepriwe. Maunya Sabto Palon itu dijak beragama kok tidak mau gitu loh kan. Agama ini kan bagus menurut paham yang menyatakan bagus. Tapi Sabto Palon ini adalah punya ya, Sabto Palon otomatis lebih tahu dan
kemungkinan besar terpatok dengan janji. Makanya saya pernah cerita dalam sebuah konten, kenapa dari Afrika sampai ke Selandia Baru, Australia nggak ada yang turunan Nabi. Nggak ada cerita Nabi yang dari wilayah itu maksudnya. Ada cerita Nabi ya di sana. Gitu. Nah, karena janji tertentu dengan keyakinannya, kalau menurut saya ini anutannya Sabto Palon ini adalah kama trima. Kama trima itu hidup yang menerima apa adanya, garis pepesen yang urip, yang tidak neko-neko. Dalam artian begini, yang dianut Sabto Palon itu adalah tidak mau membentuk aliran ketuhanan. Sekali lagi saya katakan, Sabto Palon itu tidak mau membentuk atau tidak mau dibentuk oleh aliran ketuhanan apapun. Tapi cukuplah Sabto Palon meyakini dan melaksanakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, Sabto Palon tidak membentuk aliran ketuhanan, tapi meyakini kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai sekarang pun Indonesia itu kan, maaf kata kalau boleh saya ngomong, tidak punya aliran ketuhanan tertentu, tapi meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Timbullah lagi Pancasila, gitu loh. Jadi Sabto Palon ini, kembali lagi saya katakan, tidak membentuk aliran atau bahkan dibentuk untuk menganut aliran ketuhanan apapun, ini tidak mau. Itu artinya Nusantara ini juga demikian. Indonesia ini pun juga demikian, tidak menganut, tidak membentuk aliran ketuhanan, tapi berketuhanan Yang Maha Esa. Diwujudkan sebuah Pancasila lah. Tuhan ini menurut Sabto Palon adalah diyakini. Nah, meyakini ada Tuhan Yang Maha Esa, mungkinlah itu nilai-nilai takwa yang diyakini, dilakukan oleh Sabto Palon. Kata anunya taat kepada aturan Tuhan, taat kepada aturan alam. Jadi dia selalu yang penting hidup itu sinergi, tidak bertentangan dengan alam, tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu kalau anunya itu kafruhnya atau ngelmunya, kalau boleh secara umum sekarang itu ngelmu rasa Sabto Palon. Sehingga mengapa demikian? Sabto Palon ini telah mengetahui bahwasanya Tuhan itu bukan aliran, kemungkinan demikian gitu. Tapi rahmat Tuhan atau kemurahan Tuhan, welas asih Tuhan mengaliri seluruh sendi kehidupan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu bukan aliran. Tuhan itu bukan aliran, tapi belas kasih Allah, maha pengasih, penyayangnya Allah, itu mengaliri seluruh sendi kehidupan. Sehingga intinya Sabto Palon itu, Tuhan itu tidak perlu dibentuk dalam sebuah kotak-kotak. Iya, tidak terkotak-kotak, tidak teranu. Tapi sekarang pada kenyataannya begini saja. Umpamanya saya agamanya Islam, saya agama Islam, saya masuk ke pendeta, ini sudah teman-teman saya, itu anu gitu loh, mungkin ngapain itu akan masuk agama lain apa gitu loh, mungkin demikian. Artinya ini hukum rasa begitu, sehingga cukuplah Tuhan diyakini, sehingga tidak terpetak-petak paham ketuhanannya, cukuplah diyakini dan berserah diri, dan tidak ragu-ragu. Lah ini loh membentuknya ketidak ragu-raguan. Artinya begini, mungkin sekarang dengan
jejak-jejak, kalau ada beberapa atau bahkan banyak aliran ketuhanan, orang menilai orang itu hanya dilihat dari casingnya. Kalau sering menyebut nama Allah dianggapnya, atau Tuhan, itu dianggapnya orang bertuhan. Padahal ini tahapnya, kalau tidak diyakini, ini namanya tidak bertuhan gitu loh. Sama juga, alias tidak bertuhan, artinya Tuhan di situ hanya bilesan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut kepada karma lah caranya, takut kepada sanksi daripada melanggar aturan Tuhan itu. Sehingga dia hanya bilesan. Artinya dengan kata lain, sekarang mencari orang yang sungguh-sungguh percaya adanya Tuhan itu sudah sangat susah. Sekali lagi saya katakan, sekarang mencari orang yang sungguh-sungguh percaya adanya Tuhan, kekuasaan Tuhan, ya, itu betul-betul susah. Sebab di situ cenderung kepada teori, tapi tidak kepada praktek. Artinya teori begini, mungkin dengan doa tertentu, dengan menghafalkan ini, dengan, kalau boleh saya ngomong ya, dengan harapan yang begini, kalau hafal ini, sehingga tidak cenderung kepada mengamalkan perbuatan yang real, dharma yang wajib atau peribadatan yang nyata, tapi terhadap hafalannya saja. Umpamanya yang pernah saya katakan begini, orang berdoa dengan orang berdoa istighfar lah, minta tobat, tapi zaman ucapan, tapi tidak melakukan tobatnya, ini sama aja tidak bertobat dong. Hanya berdoa tapi tidak melakukan tobatnya gitu maksudnya. Umpamanya astagfirullahaladzim, nah, istighfar ini kalau walaupun ibaratnya tidak terucap, tapi melakukan istighfar sampai menangis, itu mungkin lebih berat yang saya maksud, daripada lisannya mengatakan astagfirullahaladzim, umpamanya saya bertobat kepadamu ya Allah, tapi hati tidak sampai hati yang saya maksud. Ibaratnya lipstik hanya brongsong. Nah, jadi pada prinsipnya, baik lagi ya, Sabdo Palon itu tidak mau menganut aliran ketuhanan, tapi Sabdo Palon itu meyakini kekuasaan Tuhan yang Maha Esa gitu. Baik lagi, Sabdo Palon tidak mau menganut aliran ketuhanan ya. Tapi Sabdo Palon ini sangat meyakini dan melaksanakan perintah Tuhan, adanya Tuhan, dan melaksanakan ibaratnya apa kehendak Tuhan. Terus begini Mbak, ini singkat saja istilahnya, bagaimana mungkin akan mengenal Tuhan, ini paham umum ya, jikalau tidak melalui pintu agama atau pintu aliran ketuhanan. Begini Mas, sebenarnya serupa tidak sama Mas. Artinya begini, jangan engkau akan berkata mengenal Tuhan jika engkau tidak mengetahui dirimu. Ini sebenarnya serupa tidak sama. Artinya Islam di sini kesampurnaan, umpamanya seperti itu loh. Yang dimaksud sana Islam menurut Sabdo Palon adalah kesampurnaan, gitu loh, pahamnya seperti itu. Sama pun itu. Jadi Sabdo Palon ini punya sebenarnya cara tersendiri. Kalau sudah pernah saya katakan itu, di Nusantara ini itu ada namanya tatanannya Manembah. Jadi sebelum manusia mengenal Tuhan itu harus manembah. Manembah kepada dirimu lah. Menambah kepada dirimu adalah mengetahui 4 unsur itu yang dianu dulur papat kelima pancer gitu loh. Jadi sebelum kamu mengenal Tuhanmu, ketahuilah anasir yang ada pada diri manusia itu sendiri. Artinya manembah. Jadi kalau ini dibenturkan, ya artinya, maaf kata kalau saya itu, kalau ini dibenturkan dengan paham aliran ketuhanan apapun, ya, yang telah terkodifikasi, bahwa baik yang telah terkodifikasi, yang saya maksud telah terkodifikasi itu seperti agama Kristen, kitabnya Injil, terus artinya itu kan telah terkodifikasi. Ini pasti akan benturan.
Artinya begini, Sabdo Palon cenderung kepada praktek, bukan kepada teori. Praktek yang diyakini ini adalah yang lebih baik. Coba, andai kata pada saat itu Sang Prabu Brawijaya menganut paham tertentu dengan meninggalkan, kalau sekarang itu konsep Pancasila, mungkin nanti derasnya alir yang mengalir ini dari aliran itu akan muncul sebuah float bahwasanya siapa yang tidak menurut dengan Sang Prabu Brawijaya keluar dari Nusantara. Lah ini Sabdo Palon memikirkan kepada kawunannya, gitu loh. Nah, umpamanya, maaf kata, Indonesia menjadi negara agama A umpamanya, agama Kristen umpamanya apa, Islam. Yang Kristen ini akan ewuh makewuh, Mas. Jadi kelompok minoritas ya. Nah, jadi kalau menjadi agama Buddha, nanti Islam jadi minoritas gitu loh. Sehingga di situ, ya maaf kata kalau boleh saya itu, seluruh aliran ketuhanan itu kan tamu lah kalau itu. Jadi tamu datang terus teradopsi gitu. Monggo, karena bayangkan andai kata Sabdo Palon membentuk agama yang lain nggak masuk ke sini, Mas. Karena kita sudah namanya tidak universal. Jadi intinya Sabdo Palon memandang kepada pri kemanusiaannya, bukan kepada agama, warna kulit itu, rasnya tidak. Tapi yang penting manusia harus berperi kemanusiaan dan harus berkeyakinan adanya kekuasaan Tuhan. Jadi Sabdo Palon ini memang bukan anti aliran ketuhanan ya. Kalau anti aliran ketuhanan itu tidak ada yang namanya aliran ketuhanan ada di Nusantara, dan bahkan Sabdo Palon itu bisa mengevlog. Ya kembali lagi saya katakan, bayangkan andai kata Sabdo Palon ini merumuskan sebuah agama, kayaknya Kristen nggak bisa masuk ke sini, ya kan? Buddha nggak bisa di Indonesia, Hindu nggak bisa, Islam pun nggak bisa, karena ya maaf kata kalau kita masuk ke sebuah negara agama, kita kan mau tidak mau harus, seolah-olah hati kita tuh mengharuskan ya harus sesuai dengan aturan aliran ketuhanan tertentu yang ada di situ gitu loh. Apabila tidak ya, contoh sekarang lah, kalau Indonesia itu Aceh ibaratnya kan, kalau masuk ke sana nggak sholat ya pakai ibu, padahal itu berketuhanan, berkeyakinan dan takut juga kepada Tuhan gitu loh. Tapi karena syariatnya berbeda yang saya maksud, sehingga ewuh mekewuhnya ada. Jadi Sabdo Palon ini intinya adalah Tuhan itu harus diyakini, bukan cukup diyakini, tapi harus diyakini dan harus dilaksanakan apa kehendaknya Tuhan. Sekali lagi, Sabdo Palon itu Tuhan percaya sekali adanya Tuhan, meyakini sekali dan sangat takut kepada perintah Tuhan. Apabila melanggar dari koridor atau batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan, tapi tidak mau membentuk aliran ketuhanan, karena Tuhan itu bukan aliran. Saya rasa demikian. Terima kasih. Nusantara damar bumi.